Halo teman-teman ATLM Indonesia yang profesional dalam melakukan pemeriksaan laboratorium. Halo juga mahasiswa, mahasiswi D3, D4, Teknologi Laboratorium Medik, serta siswa-siswi TLM di Indonesia. Kali ini kita membahas mengenai kimia klinik bagian 2, mengenai kelanjutan dari materi LDH yang sebelumnya, yang mana di sini kita lebih kompleks membahas mengenai marker jantung. Walaupun tidak terlalu detail, nanti kita bahas khusus di materi advance mengenai marker jantung. Oke, bersama saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia. Mari kita simak satu persatu materi ini, dan semoga saja teman-teman di sana tetap sehat selalu dan jagalah kesehatan. Oke, langsung saja kita mulai. Kreatin kinase atau CK. Nah, CK ini cukup terkenal sebagai bagian dari panel atau pemeriksaan jantung, yang mana CK ini memiliki nilai normal sangat tergantung pada umur, jenis kelamin, ras, kondisi fisik, massa otot. Yang mana di sini CK ini, kreatin kinase ini enzim yang mengkatalisis perubahan. Jadi kreatin fosfokinase nanti akan berubah, lalu aktivitas perubahannya tadi diukur dalam satuan enzim, aktivitas enzim secara kinetik, baik kinetik K20 atau K60 secara fotometri. Ini secara yang biasa dilakukan di laboratorium. Nah, apabila terjadi peningkatan, maka kemungkinan ini adalah gangguan pada sistem atau pada otot atau pada jantung. Dulu digunakan sebagai penanda kelainan atau kerusakan pada jantung. Ini si kreatin kinase. Dikenal, ada juga yang mengatakan CPK, kreatin fosfokinase. Ada juga yang mengatakan CK-NAC, CK total. Nah, UV-PIS biasanya pengukurannya dalam menggunakan sinar UV pada 340 nanometer. Ya wajar saja karena menggunakan sistem kinetik. Ini meningkat pada infak miokard, kemudian cedera otot skelet, kemudian hipotiroidisme, injeksi IM intramuskular pada otot ini diinjeksi, kemudian konvulsi orang-orang dengan kejang, cedera otak, malignan hipervireksia. Nah, ini meningkat pada kondisi-kondisi ini kreatin kinase. Kemudian lagi prolong hipotermia. Ini hipo rendah, termia ini panas tubuh. Jadi orang dengan penurunan tubuh suhu tubuh yang terlalu lama, hipotermia. Kita pindah lagi, lanjut materinya. Kreatin kinase itu nilai rujukan wanita itu di bawah 110 mikro per liter, pria di bawah 130 mikro per liter. Interpretasi hasil peningkatan CK pada IMA, infak miokard akut, itu peningkatan berat 5 kali dari nilai rujukan. Apabila nilai rujukannya ini 110, anggap 100 kali 5 berapa? 500. Misalnya 500, 600 keluar kadarnya. Itu peningkatan yang berat. Peningkatan ringan sampai sedang 2 sampai 4 kali. Jadi 110 kali 4 atau kali 2, 200-an atau 300-an itu sedang, ringan sampai sedang. Kemudian kita pindah lagi. Kreatin kinase masih. Metode pemeriksaannya kita menggunakan kinetik UV, aktivitas NAC, NAC. Nah, ini tadi yang saya bahas, CK-NAC. Yang mana prinsipnya CK diaktifkan oleh
N-asetilcysteine. Nah, dengan reaksi sebagai berikut. Kreatin fosfat tambah ADP, CK, kreatin, dan ATP. Yang mana di sini ATP tambah glukosa dengan ADP akan membentuk ADP dan D-glukosa GP. Kemudian D-glukosa GP ditambah dengan NADP dan akan menjadi D-glukonat, GP, NADPH dan H. Nah, di sini NADPH yang terbentuk sesuai dengan kadar aktivitas CK yang diukur secara fotometri. Jadi dia, kalau kita melihat di sini reaksi-reaksinya ini pada prinsipnya hampir-hampir sama aja dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Misalnya ATP tambah D-glukosa, ini heksokinase ini sistemnya ini. Mengukur glukosa sistem heksokinase. Sementara D-glukosa GP, NADP itu G6PDH itu hampir mirip-mirip pembentukan dari NAD menjadi NADH, mirip, tapi di sini menggunakan NADP dan menjadi NADPH. Mirip seperti mengukur AST, ALT dan mengukur laktat dehidrogenase. Nah, ini untuk mengukur kreatin kinase menggunakan sistem NAC. Makanya diberi nama CK NAC, N-asetilcysteine yang mengaktifkannya. Kita pindah lagi ke kreatin kinase yang lebih dalam, yaitu CKMB. Nah, ini CK total, itu CK total itulah kreatin tambah CK NAC. Sementara yang dari total tadi kita tapiskan menjadi sebuah CKMB. CKMB adalah isoenzim CK kardiak spesifik untuk BB pada otak, MM pada skelet. Jadi M itu muskular, B itu brain. Jadi CKMB ini nanti akan terbentuk menjadi setidaknya 3 isoenzim nanti. Ada CK MM, CK MB, CK BB. Proporsi CKMB bervariasi pada otoskelet dan jantung. CKMB ini kurang dari 6% dari CK total. Jadi CK total tadi kurang dari 6% itu adalah CKMB. Oleh sebab itu nanti pengukurannya yang lainnya yaitu sekitar 90% itu nanti diinhibisi. Terlepaslah CKMB yang bebas ini untuk diukur. Nah, yang mana di sini CKMB ini biomarker sensitif dengan rapid rise and fall. Dia cepat dan bagus sekali karena pada kenaikan dan penurunan gang ini bisa terlihat dan menggambarkan kondisi jantung. Bisa dia tinggi dan rendah penurunannya. Kemudian lebih spesifik daripada CK total, tetapi memiliki keterbatasan. Ini sebagai gold standar biomarker untuk 2 dekade. Wah, ini berarti sejak dia ditemukan, mungkin hingga sampai sekarang, walaupun sekarang memang sudah tidak begitu digunakan dalam rumah sakit yang sudah maju dan sudah tinggi derajatnya, atau rumah sakit, anggap rumah sakit yang sudah pelayanannya sudah yang pemeriksaan yang laboratorium yang lebih spesifik. Tapi di rumah sakit di kabupaten kota mungkin masih dapat digunakan ini masih menjadi hal utama untuk gold standar adanya kelainan pada jantung. Ini dua dekade ini, wah lumayan cukup bagus dan cukup lama, bertahan lama digunakan sebagai gold standar. Hanya CKMB mas yang harus diukur. Nah, jadi perbedaannya seperti ini teman-teman. CKMB itu kalau kita ngukur di fotometer ini kita ngukur aktivitas CKMB secara aktivitas enzim. Nah, ini masih banyak digunakan di rumah sakit RSUD di Indonesia. Tapi
apabila ingin yang lebih bagus lagi, kita menggunakan CKMB MAS. Kalau tidak salah, CKMB MAS ini diukur dengan menggunakan alat Vidas. Contohnya ini. Nah, nilai rujukannya pun berbeda. Jangan sampai nanti teman-teman mengukur CKMB lalu diukur di lab rujukan sebagai pembanding, dia mengeluarkan CKMB MAS. Nanti akan berbeda hasilnya. Hasilnya berbeda, nilai rujukannya berbeda, tambah bingung. Tapi dengan tingkat pengetahuan yang memadai, nanti kita bisa mencarikan, sebagai laboratorium bisa mencarikan korelasi atau konversi dari CKMB itu menjadi CKMB MAS atau kesetaraannya. Tapi biar bagaimanapun, CKMB MAS itulah yang lebih bagus. Jangan sampai nanti pada semua ukur menjadi sebuah kebingungan. Dokternya bingung, ATLM-nya juga bingung. Nah, alangkah baiknya untuk melakukan pengukuran CKMB, baik menggunakan fotometri biasa atau Vidas, dikonsultasikan dulu dengan pihak yang berkepentingan agar hasilnya itu tidak blunder nanti. Nah itu. Jadi intinya teman-teman, saat ini lebih baik menggunakan CKMB biasa dulu. Harganya lebih murah, kit reagennya hampir semua orang memahami dan tahu itu CKMB. Walaupun lebih bagus CKMB MAS. Oke, itu saja. Lanjut lagi kita ke kreatin kinase enzim dimerik, terutama terhadap di dalam jaringan otot dan otak. Jadi ada 3 CK isoenzim yang mana tadi kita bahas sebelumnya CKMB, yaitu CKMM, CKBB dan CKMB. CKMB lah yang kita ambil nanti untuk fungsi jantung. Isoenzim MB dari kreatin kinase yaitu si CKMB merupakan hibrid subunit M dan B, 20% dari CK total. Yang tadi kan kita mengatakan tadi ada kurang dari 6%, ini dikatakan lagi 20% dari CK activity. Tapi pada prinsipnya CKMB ini paling sedikit dibandingkan CKMM dan CKBB. Tapi dia memiliki kepentingan untuk paal jantung. Baku emas 2 dekade dan evaluasi pasien suspek IMA. Kita bahas tadi sudah juga. 2 dekade dia sebagai gold standar. Suspek pada IMA, infak miokard akut. Metode konvensional dapat dinyatakan dalam 2 bentuk, yaitu persen MB atau total CK atau unit per L yang biasa digunakan. Tadi CKMB MAS, ini CKMB biasa. CKMB mulai meningkat setelah 4 jam, 3-5 jam serangan. Jadi pasien truk kena serangan, ada keluarga pasien yang sigap, langsung bawa ke rumah sakit. Lalu di IGD dilakukan pengambilan darah. Nah ini akan terdeteksi. Oh ini CKMB-nya meningkat. Karena di sini mulai meningkatnya setelah 4 jam serangan. Wah ini kan yang mana kita bisa menghitung serangannya itu berapa menit di rumah, persiapan untuk berangkat, sampai di rumah sakit, di IGD, registrasi, pemeriksaan dan lain-lain. Kemudian EKG ditambah dengan pemeriksaan lab. Jadi kalau menurut saya sih bisa saja terdeteksi nanti di laboratorium pada saat dilakukan pengambilan darah pertama kali. Walaupun juga nanti biasanya walaupun tidak terdeteksi, diagnosisnya sudah meyakinkan itu adalah kasus IMA, maka nanti diulang lagi pengambilannya. Pengambilannya diulang misalnya 6 jam kemudian atau 12 jam kemudian. Yang mana kita bisa melihat sini mencapai puncak sesudah 16-12 jam. Nah, itu yang terjadi biasanya di sebuah rumah sakit. Kembali normal setelah 48 sampai dengan 72 jam. Turun dia setelah 48 sampai 2 jam setelah mengalami serangan dari IMA. Kita pindah lagi, lanjut. Nah, ini tidak kardiospesifik. Jadi dia tidak kardiospesifik. Single test tidak indikatif untuk diagnosis IMA. Jadi pemeriksaan serial. Jadi periksa pertama
belum tentu dia menghasilkan hasil yang bagus. Jadi harus dilakukan serial. Per 6 jam mungkin per 12 jam, tergantung nanti kebutuhan dari klinisinya. Jadi serial. Jadi bermanfaat. Apa saja sih, kita bisa lihat uraiannya. Refleksi kuantitas kerusakan jaringan selama cardiac event. Jadi berapa sih kerusakan dari jaringan yang akibat dari serangan tadi IMA pada jantung. Taksiran luas infak dan reinfak. Jadi ada infak ini kematian otot jantung, dan terjadinya kematian ulang lagi, reinfak luasnya. Oleh karena itu kembali normal dalam waktu singkat setelah kurang lebih 2-3 hari. Waktu faruhnya pendek ini kalau kita bisa melihat. Jadi naik kemudian kembali turun atau normal. Waktu faruhnya pendek. Nah, untuk meningkatkan sensitivitas dan spesifisitas analitik dan klinik pengukuran CKMB dibandingkan dengan pemeriksaan CKMB cara enzimatik, maka dikembangkan pemeriksaan CKMB MAS CKMB, yang mana tadi kita sertakan di awal di sebelumnya. Lalu diperiksa menggunakan cara VIDAS atau cara metode lain, misalnya alat POBAS. CKMB MAS itu lebih bagus lagi. Nah, dengan menggunakan antibodi spesifik terhadap CKMB. Nah, jadi teman-teman, alangkah baiknya nanti kalau di laboratorium pemeriksaannya sudah menggunakan sistem CKMB MAS. Itu lebih bagus dibandingkan CKMB biasa. Lanjut lagi kita teman-teman, ATLM Indonesia. CKMB MAS assay, metode immunoassay CKMB otomatis. Nah, ini kita bisa melihat profilnya. Kelebihan metode MAS dibandingkan dengan pengukuran aktivitas CKMB. Ya, lebih bagus menggunakan CKMB MAS dibandingkan aktivitas enzimatik yang potentiometer biasa. Pengukuran CKMB MAS berdasarkan pada integritas antigenik CKMB daripada aktivitas enzimatik. Jadi dia lebih bagus. Kemudian pemeriksaan MAS CKMB dengan antibodi monoklonal CKMB yang spesifik, interferensi analitik oleh CKMM dan CKBB minimal. Karena sudah kita tidak lagi di sini terganggu oleh pengukuran CKMM dan CKBB. Interferensinya nih, karena di sini menggunakan sistem antibodi monoklonal terhadap CKMB yang spesifik. Kemudian kondisi dari CKMB ini plus, mana metode MAS CKMB itu mengukur secara akurat perubahan minimal kadar CKMB selama jam-jam awal sesudah IMA. Nah, ini penggunaan CKMB ini akan positif atau akan meningkat itu karena mengukurnya secara akurat perubahan dari CKMB selama jam-jam sesudah IMA, infak miokard akut. Nah, lebih spesifik dan sensitif dengan limit deteksinya itu. Jadi deteksi yang paling terendahnya itu 1 mikrogram per liter. Jadi analisanya ini untuk analit yang lebih kecil analisanya. Artinya mensyaratkan menggunakan alat-alat yang canggih dan metode yang terkini. Kemudian TAT cepat 7 menit selesai. Turnaround time. Jadi waktu tunggunya untuk pengukuran sangat cepat, sehingga si pasien ini segera dapat ditangani oleh klinisi. Nah, ini tidak perlu lama-lama TAT-nya, turnaround time-nya. 1 nanogram per miligram per liter itu MAS CKMB assay, itu aktivitasnya setara dengan CKMB 1 U per L, kurang lebih 25%. Lanjut lagi, kita pindah ke aktivitas CKMB. Nah, ini kita bisa melihat lah
Pertama, teknik analitis klasik untuk CKMB biasa ini. Fotometris kinetika, menghitung aktivitas katalitis CKMB. Jadi enzimatik kayak kita mengukur AST, ALT, LDH, ALP atau pengukuran yang lain gamma GT, yang kita mengukur aktivitas enzim. Kemudian menghitung aktivitas enzimnya secara katalitik, terbentuknya aktivitasnya dalam K2 misalnya kinetik 20 atau kinetik 60. Belum cukup sensitif untuk CKMB, relatif kurang spesifik. Kelemahan-kelemahannya nih, hasil perlu waktu, TAT-nya lebih lama karena kita ngukurnya biasanya kalau CKMB ini tidak diperkenankan mengukur K20, harus menggunakan K60 lebih bagus, walaupun boleh juga sih K20, tapi ada waktunya yang dimana dalam satu kali tahap pengukuran ini dari CKMB ini dia perlu waktu delay time, waktu tunggunya, waktu tunggu pengukuran. Kemudian dari delay time tadi ada waktu lagi reaksi inhibisinya dulu, inhibisi isoenzim. Jadi nanti yang aktif itu cuma CKMB lah diukur dengan sistem kinetik K20, K60. Tapi sangat disarankan menggunakan K60, itu jauh lebih bagus. Nah, jadi makanya di sini turnaround time-nya itu lebih lama. Hasil dalam U/L atau IU per mililiter. Ini satuannya. Jadi nanti ada perbedaan satuan ini. Sementara CKMB MAS CKMB itu teknik enzim immunoassay, yaitu antibodi monoklonal, mengukur kadar massa CKMB, massa dari CKMB. Lebih dini dan sensitif, kelebihannya cukup spesifik, waktunya singkat untuk TAT-nya, turnaround time. Hasil dalam nanogram per mililiter, itu menurut literatur yang dapat dari Panteghini 1998. Nah, itu teman-teman ATL Indonesia perbedaan CKMB dan CKMB MAS. CKMB MAS itu relatif indeksnya sekarang diukur persen RI-nya. Yang mana persen RI dari CKMB MAS per aktivitas CK total dikali 100. Ini bilang mengukur persen RI CKMB MAS. Nah, ini peningkatan RI karena sudah kita di judul relatif indeks, jadi kita relatif indeks yang digunakan. Peningkatan RI persennya ini memperlihatkan keadaan infak miokard, tidak absolut, sampai kurangnya standarisasi uji CKMB dan variabilitas pada jaringan. Jadi lebih baik lagi nanti CKMB MAS tadi kita menjadikan menjadi RI lagi. CKMB kurang bagus yang tadi pindah ke CKMB. CKMB ternyata lebih ada lagi, yaitu dengan melakukan persen RI-nya. Karena apa ini? Tidak absolut, sehingga kurangnya standarisasi uji CKMB MAS. Jadi CKMB MAS ini standarisasinya kurang katanya, dan variabilitas pada jaringan, perbedaan pada jaringan. Lalu dilakukan RI. RI lebih dari 3-6% dengan peningkatan aktivitas CK total sekitar lebih dari 2 kali batas URR, menggambarkan nekrosis miokard. CKMB MAS merupakan biomarker yang paling berguna dalam mengakses a recent vs an older MI, atau untuk mengkonfirmasi reinfraction terjadi pada 17% AMI. Jadi miokard infark. Nah, ini gunanya si CKMB MAS. Ini walaupun secara teori sudah tinggi sekali, tapi prakteknya di lapangan belum sampai. Beberapa rumah sakit atau pada umumnya di rumah sakit daerah RSUD. Nah, sekarang kita pindah ke CKMB MAS lagi, masih CKMB MAS bermanfaat untuk taksiran atau evaluasi terhadap luas area nekrotik, penilaian rekuren infak, jadi terjadi infak kembali nanti, yang mana sini oleh karena kembali normal dalam waktu singkat setelah 2-3 hari per waktu paruh pendek.
monitor reversi selama terapi trombolitik. Kemudian perioperatif MI, VOMI, pasca bedah jantung. Jadi nanti ada manfaatnya pada saat melakukan bedah jantung. Misalnya pemasangan katup jantung misalnya. Nah, ini kita perhatikan timeline penanda faal jantung. Timeline history of assay method for marker cardiac tissue damage and myocardial function. Jadi timeline waktunya di dalam beberapa waktu hingga beberapa dekade. Dimulai dari, kalau tidak salah ini dari 1950 ini sampai 2005 dan mungkin sekarang 2020. Kita bisa lihat di sini ada singkatan-singkatannya, ini pakai AST, CK, LD, CTN, ANV, BNV, POCT, IMA. Nah, kita lihat satu persatu. Di 1950 itu menggunakan AST pada AMI atau IMA. AST dulu. Oh, AST ternyata meningkat pada AMI atau IMA. Jadi digunakan sebagai infark miokard. Karena kurang spesifik digantikan oleh CK. CK dipakai. Lebih bagus. Kemudian digantikan oleh elektroforesis dari CK dan LDH. Kita lihat di teori sebelumnya mengenai elektroforesis pada isoenzim dari LDH. LDH ada 5, CK ada 3, CKMB, CKBB, dan CKMM. Pindah lagi lanjut ke CKMB. Ternyata CKMB ini spesifik untuk jantung. Diukurlah CKMB. Pindah lagi ke mioglobin. Mioglobin ini meningkat juga, tapi dia di awal-awal dari kerusakan jantung. Lalu pindah ke RIA untuk ANP, atrial natriuretic peptide. Lebih pindah lagi ke CKMB mass assay. Nah, lalu selanjutnya adalah CTNT, kardiak spesifik untuk troponin T. Nah, troponin T ini. Pindah ke RIA, BNP, dan PRO-ANP di era mendekati tahun 1990. Pindah lagi ke kardiak troponin I. Tadi troponin T, sekarang pindah ke troponin I. Jadi troponin itu ada 3, troponin I, troponin T, troponin E kalau salah. Tidak salah ini, troponin ada 3. Dan yang paling spesifik ternyata troponin I timbang troponin T. Lalu pindah lagi ke RIA untuk ProBNP. Nah, nanti ProBNP ini nanti kan berubah menjadi NT-ProBNP nanti. N-terminal, Pro, Brain, natriuretic peptide. Nah, pindah lagi ke POCT, mioglobin, CKMB, dan kardiak troponin I. POCT ini point of care test. Pemeriksaannya sifatnya bedside dan sifatnya mobile, bisa dikerjakan langsung di pasien. Ekstra laboratori istilahnya ini. Untuk CKMB dan kardiak troponin I. Kalau tidak salah nanti dia menggunakan sistem card. Sistem card itu bila terbentuk garis positif berarti meningkat. Jadi ada nanti dia langsung duo nanti garis di troponin dengan garis di CKMB. Tapi ada juga nanti yang mana kekuatan dari pita garisnya ini diukur menggunakan sistem pengukuran mirip-mirip kayak reflektan. Lalu akan diketahui kadarnya berdasarkan ketebalan warna dari warna pita garisnya. Nah, ini timelinenya. Kemudian immunoassay untuk ProBNP, jadi NT ProBNP nanti yang tahun 2015. Kemudian untuk IMA, ischemic modified albumin. Nah, ini yang terbaru IMA. Ischemic modified albumin nanti kita bahas di kelainan pada jantung dan kelainan pada sistem pembuluh darah endotel jantung. Nanti kita bahas di kardio penanda gangguan pada jantung. Ya, kardiak marker lah.
Nanti kita bahas lebih lanjut di ilmu yang lebih dalam, biokimia klinik. Nah, itu saja mengenai timeline. Dan arah yang terakhir yaitu genetik marker, penanda genetik markernya ini lebih tinggi lagi ukurnya. Itu saja, pindah lagi ke infak miokard akut IMA. Nah, ini nekrosis sebagian area otot jantung akibat tersumbatnya suplai darah ke otot jantung, hingga terjadi sesudah ruptur plak aterosklerosis, yaitu trigger formasi platelet rich thrombus. Jadi terbentuk nanti suatu benjolan nanti. Yang benjolan tadi aterosklerosis menghambat aliran darah, ruptur wilayah tadi karena tadi yaitu dari aliran darah tadi tersumbat, adalah mau lewat jadi gangguan. Blocking aliran darah arteri koroner. Diagnosis IMA itu 2 atau 3 kriteria WHO pada tahun 1981. Secara klinis, riwayatnya itu nyeri dada akut dan berat dengan durasi lebih dari 20 menit. Jadi nyeri, sakit dia pasiennya. Nah, kemudian EKG, abnormalitas gambaran EKG yang khas, ST Cheng dan QF. Nah, ST-nya ini, makanya nanti ada khasnya di ST. Kemudian laboratorium perubahan enzim-enzim jantung, CK dan CKMB. Nanti di situ ada AST meningkat, kemudian LDH meningkat, CK anak meningkat, CKMB meningkat, mioglobin, kardiak troponin, kardiak troponinnya itu troponin, tropomyosin, troponin T, troponin I nanti yang meningkat. Nah, pada kasus-kasus infak miokard ini tadi kan kita melihat terjadinya plak aterosklerosis, benjolan tadi yang menyebabkan aliran darah tersumbat atau blocking aliran darah arteri koronari. Ya, pada gambar ini. Kalau tidak salah sudah pernah kita bahas mengenai aterosklerosis di materi sebelumnya. Nah, keterbatasan parameter biokimiawi pada kriteria WHO, petanda laboratorium tradisional atau konvensional. Aktivitas CK dan isoenzimnya, CKMB itu kurang spesifik. Kemudian tidak cukup sensitif untuk identifikasi nekrosis miokardium yang lebih kecil ukurannya. Nah, ini kurang spesifik. Nanti dikembangkan pemeriksaan nanti yang lebih spesifik. Mungkin nanti kita bisa membahasnya dari pemeriksaan ANP, ProBNP, NT-proBNP, nanti kemudian IMA, kemudian lagi kardiak troponin, kemudian lagi yang lain-lain. Nanti ada kita membahasnya mungkin lebih lanjut. AST atau GOT dan LDH itu kurang berperan penting dalam diagnosis IMA karena spesifisitasnya rendah. Keberadaan yang luas pada organ, karena dia berada di dalam organ luas, AST dan LDH. Tapi ini berdasarkan timeline tadi di awal-awal digunakan, tapi sekarang hanya digunakan sebagai pendukung, bukan untuk menunjang diagnosis utama AST dan LDH. Nah, ini jadi AST activity, LDH activity, LDH enzim, CKMB activity, CK isoenzim, kemudian CK total itu kurang bagus, walaupun memang sudah cukup bagus tapi kurang menggambarkan yang kondisi nekrosis miokard yang ukurannya kecil. Nanti dikembangkan lagi oleh para ahli yang lebih spesifik. Ada yang masih dalam tahap penelitian, ada yang sudah dapat digunakan untuk luas dalam diagnosis laboratorium di rumah sakit. Walaupun tidak
tidak semua rumah sakit menggunakan karena keterbatasan alat, keterbatasan metode, dan keterbatasan sumber pendanaan, karena biayanya itu mahal dan jarang dilakukan pemeriksaan. Karena itu tadi, dokternya juga perlu pengetahuan yang lebih dalam mengenai ini, laboratorium juga perlu pengetahuan yang dalam mengenai ini, kemudian alatnya, investasi alatnya, dan jarang dilakukan permintaan pemeriksaan, sehingga pihak laboratorium juga mikir-mikir rugi nanti beli kitnya, ternyata satu kitnya itu cuma 2 orang memakai sehingga expired date. Nah, itu kerugiannya. Jadi jarang juga. Tapi sangat bagus sebenarnya pemeriksaan ini sudah dikembangkan ke arah yang lebih spesifik. Kita pindah lagi. Penanda nekrosis dan iskemik biasanya digunakan untuk mendiagnosis myocardial infarction. Penanda faal jantung lama itu adalah LDH, alanin transferase, AST, CK total. Penanda faal jantung baru, mioglobin, kreatin kinase MB, muscular brain, kardiak troponin, troponin I dan troponin T, iskemik modified albumin, IMA. Ini yang lagi tren ini, IMA ini. Nah, itu untuk sel otot jantung kita bisa melihat di sini 3 penanda gangguan atau kerusakan otot jantung. Itu ada mioglobin itu di dalam sitoplasma. Lihat di gambar yang bintik-bintik merah itu mioglobin. Itu apabila jantung tadi mengalami gangguan dia jejas, mioglobin keluar lebih awal. Kemudian CKMB itu ada di inti dan mitokondria. Gambarnya lihat, CKMB itu berada di dalam mitokondria dan nukleus. Artinya apabila itu gangguan atau kerusakannya yang lebih berat lagi, maka sampai mampu mengeluarkan enzim tadi dalam mitokondria dan nukleus. Berarti lebih berat lagi kasusnya. Beda dengan mioglobin. Dia di dalam sitoplasma, dengan mudahnya dia keluar merembes. Kemudian yang ketiga, troponin itu berada di dalam kontraktil aparatus. Nah, kita melihat di troponin itu. Tropomyosin. Nah, troponin ini di dalam kontraktil aparatus. Nah, ini menjadi sebuah tren baru si troponin ini untuk penanda kerusakan otot jantung. Tapi difanelkan ke tiga-tiganya ini menjadi suatu hal yang sangat baik untuk gangguan pada sel otot jantung. Nah, ini kita bisa melihat kinetika pelepasan penanda nekrosis miokardial. Seperti mana tadi kita sudah melihat gambarnya, lalu kita pindah ke sini. Ada grafik yang mana kita bisa melihat itu yang ke atas itu adalah upper limit of normalnya, nilainya. Sementara yang ke samping arah kanan itu adalah dalam waktu hitungan jamnya, kadar dan jam X, Y. Di jam-jam pertama yang paling meningkat adalah mioglobin. Serangan di awal-awal mioglobin meningkat. Tapi apabila si pasiennya tadi meningkat, kemudian tidak segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium, maka mioglobin perlahan-lahan dia turun di 20 jam. Mungkin nanti akan terdeteksi mioglobin dalam kondisi normal dan menurun drastis hingga 40 jam kembali normal. Jadi mioglobin tidak ideal sebenarnya untuk infeksi yang pasiennya tidak segera dilakukan perawatan di rumah sakit. Lalu digantikan oleh CK total. CK total ini ada masih peluang untuk mengukurnya. Ketahuan masih, CK-nya meningkat. Setelah ditanya, ini sempat 1 hari di rumah habis serangan. Satu hari atau 12 jam, 6 jam. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa melihat di total CK, lalu kita bisa melihat CKMB. CKMB juga lumayan bagus dan ideal. Jadi CK total, CKMB, dan troponin. Troponin ini bahkan sampai 160 jam dia masih ada. Di awal-awal dia meningkat,
kemudian puncaknya dia di 20-an sama dengan si CKMB beriringan. CK total dia turun perlahan-lahan di 80 jam. Sementara LDH itu di awal-awal dia lamban, naik dan puncaknya di 60 jam. Menurun dia perlahan-lahan nanti di 160 jam. Berdasarkan gambar ini kita bisa melihat untuk penanda idealnya itu di awal-awal terjadinya serangan mioglobin yang paling ideal. Tapi untuk yang paling terbaik adalah kita menggunakan CKMB dan troponin dibantu dengan CK total. Untuk LDH itu tidak begitu spesifik karena peningkatannya di awal-awal serangan tidak begitu signifikan. Kesimpulannya, dapat digunakan semuanya ini sebagai funnel untuk pemeriksaan kelainan faal jantung, terutama pada kasus-kasus infak miokard. Nah, itu saja teman-teman ATL Indonesia mengenai panel pada gangguan jantung pada IMA. Jangan lupa subscribe dan semoga bermanfaat dan barokah ilmu yang kita dapat hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Lev pamit. Bye.